Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dua pria pelaku ganjal mesin ATM lintas provinsi dibekuk polisi saat akan berulah di salah satu mesin ATM di Kota Palu. Viral, seorang remaja freestyle dengan sepeda motor sambil berpose ke kamera di Kabupaten Maros. Hendak berwisata di Danau Cinta di Kabupaten Pangkep, wisatawan kena pungutan liar. Kita ke informasi pertama. Dua pria pelaku ganjal mesin ATM lintas provinsi dibekuk polisi saat akan berulah di salah satu mesin ATM di Kota Palu. Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan barang bukti belasan kartu ATM serta alat pengganjal mesin ATM. Seorang pria tengah merusak mesin anjungan tunai mandiri ATM, kemudian mengambil sejumlah kartu ATM yang tertelan pada 2 pekan lalu di Kabupaten Maros. Berbekal rekaman tersebut, polisi menyelidiki dan memburu pelaku hingga akhirnya meringkus 2 pelaku saat hendak kembali berulah di Kota Palu. Penangkapan terhadap kedua pelaku bernama Hengki dan Amran, warga Lampung ini berlangsung dramatis lantaran keduanya hendak kabur dan melakukan perlawanan. Salah satu korbannya saat itu mengaku dirinya hendak menarik sejumlah uang. Namun kartu ATM miliknya tertelan oleh mesin ATM dan tak dapat diambil. Saat sedang berusaha mengambil kartu ATM miliknya yang tertelan, salah satu pelaku mencoba menakuti korban dengan menunjuk kamera pengawas. Dia jaga tadi saya, Pak. Dia jaga tadi saya, Pak, ambil. Dia lari. Uangnya ada hilang, Mbak ya? Tidak ada. Sudah ada aman berarti, Mbak ya? Belum sempat datang, cuma dia sudah jaga saya di situ. Usai membekuk kedua pelaku, polisi mencari barang bukti. Namun saat dilakukan pengembangan di Kota Makassar, kedua pelaku mencoba kabur. Saat menjalani interogasi, Hengki, salah satu pelaku, mengakui bahwa dirinya mengganjal ATM lantaran terlilit utang kepada rentenir di kampungnya. Bayar utang, Pak. Bayar utang? Iya, Pak. Utang ke mana? Ke rentenir di kampung, Pak. Rentenir? Iya, Pak. Itu rentenir di mana? Ada di kampung, Pak. Di kampung? Iya, Pak. Jadi kau transfer ke orang tuamu? Iya, Pak. Kau transfer ke mana itu uang? Ke rentenir langsung sama ke orang tua, Pak. Buat berobat, Pak. Usai menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kedua tersangka langsung digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polsek Sinjai Timur Kabupaten Sinjai menggerebek penjual miras yang berada di tengah kebun. Saat penggerebekan, penjual beserta sejumlah warga tengah menggelar pesta miras bersama di kolong rumahnya. Meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga, Polsek Sinjai Timur langsung menggerebek pedagang minuman beralkohol jenis balo yang berada di tengah kebun di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada Rabu lalu. Saat digerebek, pedagang miras jenis balo ini juga tengah berpesta miras bersama sejumlah warga di kolong rumahnya. Pesta miras itu pun dilakukan setiap hari hingga mengganggu kenyamanan warga yang berkebun maupun yang tinggal tak jauh dari lokasi. Pelaku berinisial SH yang merupakan penjual miras balo ini akhirnya diringkus polisi beserta barang bukti miras sebanyak 27 liter. Miras itu disimpan dalam sebuah ember besar. Balo ini, pemiras ini, mereka semua beli dari wilayah Kecamatan Sinjai Tengah. Yang sempat kami amankan tadi itu ada kurang lebih 27 liter minuman keras atau miras sejenis balo. Jelang Natal dan Tahun Baru, polisi akan semakin menggencarkan patroli, khususnya peredaran minuman beralkohol. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Terlibat kasus penipuan daring di media sosial, dua pemuda ditangkap aparat kepolisian sektor 2 Pituai Kabupaten Sidrap. Keduanya menipu korban hingga puluhan juta rupiah. Dua pemuda RL dan ML ini harus berurusan dengan Polres Sidrap. Keduanya ditangkap di Kota Parepare dan Kabupaten Nrekang setelah menipu korban hingga puluhan juta rupiah. Modus operandi kedua pelaku dengan cara menawarkan ponsel dan motor di media sosial. Setelah bertransaksi dan korban mentransfer uang, pelaku lalu memblokir nomor telepon korban. Dalam 2 bulan, pelaku menggondol uang korban 36 juta rupiah, 14 juta rupiah untuk harga telepon genggam, dan 22 juta rupiah dari harga motor. Di mana korban mencari HP melalui Facebook dan kemudian menemukan iPhone 14 Pro Max dengan harga 14 juta. Dan kemudian terjadi komunikasi antara korban dengan pelaku, dan setelah korban mengirimkan uang, tiba-tiba WA korban diblokir sehingga mengalami kerugian seharga dengan iPhone yang sudah dikirimkan, yaitu 14 juta. Polisi menyita sejumlah ponsel dan buku rekening sebagai barang bukti. Akibat perbuatan pelaku, keduanya terancam hukuman 6 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Tahanan pengadilan dengan kasus penyebaran video asusila kabur saat menunggu sidang di Kota Makassar ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kekasihnya. Terdakwa penyebaran video asusila berinisial BMS melarikan diri saat persidangan di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu lalu. Tak butuh waktu lama, tim Kejari dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap terdakwa yang bersembunyi di rumah kekasihnya di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Diketahui terdakwa meminta izin ke toilet, namun tak mendapat pengawalan dari tim Kejaksaan Negeri Makassar dan polisi. Kesempatan itu diambil terdakwa untuk melarikan diri melalui pintu belakang kantor Pengadilan Negeri Makassar. Dia pada saat itu sudah di ruang sidang untuk persiapan sidang, sehingga borgolnya sudah dilepas untuk persiapan sidang. Nah, pada saat itu jaksanya menyidangkan perkara yang lain. Nah, pada saat itulah dia sambil menunggu, mungkin dia lihat ada peluang, kemudian dia minta ke WC, alasannya izin mau ke WC. Kejari Makassar akan melakukan evaluasi dan memeriksa 3 anggotanya yang lalai dalam mengawal terdakwa saat sidang. Sementara tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa 2 tahun penjara akan kembali dipertimbangkan hakim usai ia melarikan diri saat persidangan. Andi Momasardi melaporkan dari Kota Makassar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan 7,7 kg sabu-sabu dan barang bukti narkoba lainnya di kantor BNNP Sulawesi Selatan. Dari 17 orang tersangka ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan 7,7 kg sabu-sabu, 8,1 kg ganja, serta 150 gram tembakau sintesis. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar di mesin insenator di kantor BNNP Sulawesi Selatan. Seluruh narkoba yang dimusnahkan itu bernilai 13,5 miliar rupiah dari 17 tersangka. Sebelum dimusnahkan, barang narkotika ini diperiksa dahulu oleh petugas dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Badoka. Jadi ini bagian dari pekerjaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari jumlah itu kalau diuangkan itu sekitar 13.500 miliar, 13 M 500 juta. Sepanjang tahun 2023, BNNP Sulawesi Selatan menyita 7,9 kg sabu-sabu, 13 kg ganja, 293 butir ekstasi, dan 334 gram tembakau sintesis. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.